Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 501. Kembali ke istana, Zhao Kuo perlu beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Setelah membantu Zhao Kuo menstabilkan kristal mistiknya, Hao Ren mengambil sejumlah esensi alam dari kristal mistik dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Saudaraku, selamat. Berdiri di gerbang istana, Zhao Guang menyambut Zhao Kuo dengan gembira. Dengan kristal mistik di tubuhnya, Zhao Kuo memancarkan kehadiran yang luar biasa dengan esensi alami di seluruh tubuhnya. Biasanya, atribut unsur kultivator yang lebih sederhana adalah, semakin mudah proses penanaman kristal mistik. Untuk Suhan yang memiliki atribut logam dan air, sulit baginya untuk menemukan kristal mistik yang tepat dan rumit baginya untuk menggunakannya. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya menanam kristal mistik, Zhao Kuo mungkin tidak akan berhasil menggunakan 7 kor 5 warna lotus yang memiliki esensi alam 5 elemen. Bahkan, sepanjang hari ketika dia menggunakan kristal mistik, Zhao Kuo dalam bahaya beberapa kali. Setiap kali, Penatua Xing Yue membantunya dan memecahkan masalah baginya. Namun, tidak ada yang tahu jika kristal mistik dengan atribut unsur yang lebih kuat daripada yang hanya memiliki satu elemen. Peningkatan besar dalam kekuatan Zhao Kuo yang datang setelah dia menggunakan kristal mistik adalah karena 7 core 5 color lotus adalah salah satu kristal mistik terbaik daripada fakta bahwa itu mengandung 5 elemen. Paman ketiga, aku katakan bahwa kamu akan baik-baik saja. Zhao Yanzi bergegas ke istana dan berkata dengan gembira. Hehe, paman ketigamu adalah pria yang beruntung. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada aku? Zhao Kuo berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melirik Hao Ren yang datang dengan Zhao Yanzi dan berkata, 7 kor lotus 5 warna memang kristal mistik besar. Jika aku dapat menemukan yang lain, aku akan membawanya kepada kamu. Dia tidak berharap Hao Ren untuk mencapai tingkat Dui dan tidak berpikir dia membutuhkan kristal mistik. Namun, kinerja Hao Ren telah membuatnya heran, memberinya harapan yang samar-samar bahwa pemuda ini suatu hari akan menjadi master. Terutama ketika Hao Ren berlatih gulir bayangan pedang bayangan dengan dia beberapa saat yang lalu. Dia takut bahwa Hao Ren, seorang pembudidaya tingkat gen, tidak akan mampu menahan penindasan dari esensi sifatnya. Namun, Hao Ren menyerap semua esensi sifat tambahan yang mengejutkannya. Zhao Kuo tidak tahu bahwa nenek tua yang merupakan pembentuk rilem formasi jiwa telah menyuntikkan jejak energi vital alam ke tubuh Hao Ren, dan bahkan menyimpan 1000 tahun kekuatan budidaya Zhao Haoran, belum lagi sejumlah kecil energi dari kristal mistik. Zhao Kuo merasa seperti dia berutang budi kepada Hao Ren karena telah mengambil 7 kor lotus 5 warna yang juga bisa digunakan Hao Ren. Namun, penggunaan kristal mistik itu, pada kenyataannya, membuka jalan bagi Hao Ren di masa depan, dan dia bertanya-tanya apakah ada 7 kor 5 warna lotus di dunia. Baik, aku senang kamu melakukan itu untuk aku. Jawab Hao Ren cerah. Saudaraku, kamu lelah. Pergi dan istirahat. Zhao Guang menepuk bahu Zhao Kuo dan berkata dengan prihatin. Oke. Zhao Kuo berbalik dan memasuki istana. Di istana musim panas yang besar, ada tempat budidaya khusus dan kamar tidur untuk Zhao Kuo. Berdiri di samping Zhao Hongyu, Penatua Xing Yue menyaksikan Zhao Kuo berjalan pergi dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ren, kamu harus pergi dan istirahat juga. Kamu telah melakukan banyak hal, Zhao Guang memandang Hao Ren dan berkata. Oke. Hao Ren mengangguk, berharap Premier Xia menunjukkan jalan. Namun, Zhao Hongyu berkata, mengapa kamu tidak berbagi kamar dengan Si? Apa? Zhao Yanzi membeku sejenak dan berteriak protes, Bu. Dia telah tumbuh lebih dekat dengan Hao Ren baru-baru ini dan cemburu pada hari-hari ketika Hao Ren menjaga Xie Yujia perusahaan di AS. Namun, ketika Zhao Hongyu menyuruh mereka berbagi kamar, dia menolak. Apakah ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Zhao Hongyu meliriknya tanpa daya sebelum melihat Hao Ren. Kursus kelas 9 itu sulit. Bisakah kamu membantunya dengan mengajari dia sebentar? Aku akan, Bibi. Hao Ren setuju dengan senang hati. Baru-baru ini, sementara Zhao Yanzi tinggal di istana dan dia tinggal di hutan, mereka tidak menghabiskan waktu lama bersama. Satu-satunya waktu mereka bertemu adalah ketika mereka bergabung untuk melawan Zhao Kuo setiap hari, dan mereka semakin dekat satu sama lain sementara mereka bekerja pada teknik pedang mereka bersama. Zhao Yanzi cemberut tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Ketika mereka memasuki kamar Zhao Yanzi, Hao Ren menutup pintu di belakangnya. Apa?
yang kamu coba lakukan? Zhao Yanzi memandang Hao Ren dengan waspada. Apakah kamu tidak menutup pintu ketika memasuki ruangan? Tanya Hao Ren sebelum membuka jendela yang menghadap ke laut. Sangat menyenangkan melihat pemandangan di luar dari dalam istana. Angin laut berhembus dari jendela, menghadirkan perasaan dingin dan nyaman. Meskipun langit dipenuhi dengan angin kencang dan awan gelap beberapa saat yang lalu, semuanya tenang sekarang. Hei! Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik dan menabrak perut Hao Ren dengan sikunya. Penatualu mengatakan bahwa binatang iblis itu semua berasal dari lautan iblis. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan bermain sebentar? Laut setan. Hao Ren menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu, apa maksudmu? Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dan mendengus. Ketika kamu mencapai alam formasi inti, aku akan membawa kamu ke sana, kata Hao Ren. Oh, kamu lebih baik berjanji. Zhao Yanzi mengambil kesempatan untuk membuatnya berjanji. Aku berjanji. Aku janji, dengan putus asa, Hao Ren menepi di kursi antik dan duduk. Di atas meja kayu yang indah ada buku teks kelas 9. Apakah kamu sudah membaca semuanya? Hao Ren menoleh dan bertanya padanya. Kebanyakan. Mereka tidak sulit, kata Zhao Yanzi. Hao Ren mengangguk dan tahu dia tidak sesumbar. Sebagai salah satu sekolah menengah terbaik di East Ocean City, sekolah menengah Lingzhou memiliki jadwal yang ketat dan mengajarkan beberapa konsep yang termasuk dalam kelas 9 di kelas 8. Sebagai contoh, kimia adalah kelas yang hanya diajarkan kepada siswa kelas 9 di tempat lain di East Ocean City, tetapi Lingzhou Middle School memilikinya di kelas 8. Jadwal yang begitu ketat agak sulit bagi siswa malas seperti Zhao Yanzi. Namun, karena jadwal yang ketat ini, kelas 9 relatif lebih mudah karena mereka akan menghabiskan sepanjang tahun meninjau dan mempersiapkan ujian masuk sekolah menengah. Matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, sementara Hao Ren membalik-balik buku teks, Zhao Yanzi duduk di sampingnya dan menunggu dengan sabar. Dia mendapat peringkat ketiga di kelas saat ini, dan itu terutama karena Hao Ren. Itu sebabnya dia tidak lagi meragukan kemampuan bimbingan Hao Ren. Zhao Hongyu membawa buku pelajaran kelas 9 untuk dipelajari selama musim panas dengan harapan dia tidak akan ketinggalan selama tahun ajaran baru. Untuk mempertahankan kinerja akademisnya, Zhao Yanzi hanya bisa mengandalkan Hao Ren. Tidak terbiasa dengan perilaku baik Zhao Yanzi, Hao Ren merasa sedikit aneh. Dia memiliki perasaan yang rumit untuk Zhao Yanzi. Meskipun dia sangat menyukainya, dia juga merasa aneh berada bersama seorang gadis muda dari sekolah menengah. Sementara Zhao Yanzi duduk diam di sisinya, aroma lembut yang unik untuk gadis-gadis seusianya meresapi lingkungan. Istana ini dibangun pada zaman kuno. Pada masa itu, gadis-gadis menikah pada usia Zhao Yanzi. Zhao Yanzi memandang Hao Ren dengan tenang, berpikir bahwa dia adalah pria yang baik. Namun, dia tidak bisa membantu mengacaukannya, terutama ketika dia bersama Xie Yujia. Sekarang, dia pikir rasanya menyenangkan meminta Hao Ren duduk di sisinya dan membaca buku dengan serius. Kecuali saat mereka baru saja bertemu, Zhao Yanzi tidak pernah menganggap Hao Ren sebagai mahasiswa setelah dia mengenalnya lebih baik. Hao Ren merasa seperti siswa sekolah menengah yang hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya. Rasa malu, pikiran murni, kehati-hatian dengan perasaan, wajah muda yang menunjukkan setiap emosi yang dimilikinya. Tanpa sadar, Zhao Yanzi bersandar ke pelukan Hao Ren. Alih-alih mendorongnya pergi, Hao Ren membawa lengannya di pinggangnya, memeganginya dengan ringan sambil terus membolak-balik buku. Buku teks sekolah menengah Zhao Yanzi sedikit berbeda dari buku Hao Ren, itulah sebabnya Hao Ren harus mempelajarinya dengan seksama sebelum dia bisa mengajari dia. Dengan jantung berdebar kencang, Zhao Yanzi mengangkat kepalanya sedikit dan menatap wajah Hao Ren. Dia sedikit memerah dengan perasaan bahagia. Gadis-gadis muda seusianya suka berfantasi. Meskipun Zhao Yanzi memanggilnya paman dari waktu ke waktu, dia tidak pernah menganggapnya sebagai seorang paman. Sebaliknya, Hao Ren adalah anak laki-laki tampan yang khas dalam benaknya. Sementara waktu terus berjalan, Zhao Yanzi merasa nyaman bersandar malas di pelukan Hao Ren. Seperti anak kucing yang berbaring di lengan tuannya, dia tidak ingin bergerak. Namun, Hao Ren meregangkan tubuhnya dan menghela napas dalam-dalam. Selesai. Oh, Zhao Yanzi menatapnya. Dengan punggung menempel di dada Hao Ren, dia merasa hangat dan nyaman. Hao Ren meletakkan tangannya di pundaknya yang halus dan mendorongnya ke atas sementara dia melihat keluar jendela. Sudah hampir waktunya untuk tidur. Aku harus mengganti piyamanya. Kamu bisa mandi di luar.
Perona pipi Zhao Yanzi menghilang, dan dia berteriak pada Hao Ren. Mengerti, kenapa kamu begitu marah? Bingung, Hao Ren berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Di halaman luar istana adalah sumur kuno. Hao Ren mengambil seember air dan mencuci tubuhnya. Kemudian, dia mengedarkan esensi unsur api dan mengeringkan tubuh dan pakaiannya. Ketika dia kembali ke kamar Zhao Yanzi, dia sudah di tempat tidur mengenakan piyama stroberi. Dia membawa semuanya ke sini, termasuk piyamanya, melihat sekeliling dan tidak menemukan tempat untuk tidur. Dia berjalan ke tempat tidur dan bertanya, di mana aku harus tidur? Zhao Yanzi langsung marah pada pertanyaan ini. Dia hanya berpikir dia berpikiran sederhana, tetapi sekarang dia tampak seperti orang idiot. Istana musim panas tidak sebesar Istana Naga Lautan Timur, dan ruangan yang dialokasikan untuk Zhao Yanzi jauh lebih kecil daripada kamar tidurnya di Istana Naga Lautan Timur. Demikian juga, tempat tidur juga lebih kecil. Bab 502. Aku belum tidur nyenyak bulan ini. Mungkin, bisakah aku tidur di sini? Hao Ren memandang ke tempat tidur dan bertanya. Selama 30 hari terakhir, Hao Ren tinggal di gubuk kecil di hutan bambu ungu. Itu tidak bisa menahan angin atau hujan, dan bahkan tidak ada tempat tidur. Dia harus tidur di rerumputan kering. Hao Ren menjalani gaya hidup pertapa selama sebulan, belum lagi pertempuran sengit yang dia miliki dengan Zhao Kuo di siang hari. Karena itu, dia benar-benar kelelahan sekarang dan hanya ingin tidur nyenyak di tempat tidur yang bagus. Kamu, brengsek. Zhao Yanzi berbalik dengan mata terbuka lebar. Bahkan, dia juga tidak tahu di mana Hao Ren harus tidur. Namun, dia tahu Hao Ren mengalami bulan yang sulit dan ingin membiarkannya beristirahat dengan baik. Tidak menolak berarti kamu setuju. Hao Ren tersenyum sambil menatap mata Zhao Yanzi. Dia meraih selimut dan naik ke tempat tidur. Tubuh dan pakaiannya bersih dan tidak akan menodai spray Zhao Yanzi. Kamu, Zhao Yanzi tidak tahu harus berkata apa saat Hao Ren naik ke tempat tidurnya. Dia pindah dan membuat beberapa ruang untuk Hao Ren. Dia selalu senang melihat kemalangan Hao Ren di permukaan, tapi dia khawatir tentang Hao Ren ketika dia harus tidur di hutan sementara di luar berangin dan hujan. Hao Ren naik ke tempat tidur dan meregangkan kakinya. Zhao Yanzi yang akan memasuki kelas 9 masih terus berkembang. Karena itu, ketika Hao Ren berbaring miring di belakangnya, kakinya menyentuh lutut Hao Ren. Saat tangan kanan Hao Ren awalnya beristirahat di antara perutnya dan punggung Zhao Yanzi, dia merasa tidak nyaman. Karena itu, dia meletakkan lengannya di depan perut Zhao Yanzi dan menguji reaksinya. Jantung Zhao Yanzi berdetak sangat kencang. Bagaimanapun, mereka memiliki lebih banyak momen manis satu sama lain daripada berdebat. Mungkin Hao Ren tidak peka tentang saat-saat itu, tetapi Zhao Yanzi memang merasa manis ketika dia mengingat kembali kenangan itu. Hao Ren sama tidak sensitifnya dengan anak SMA. Namun, Zhao Yanzi menyukainya seperti itu. Perasaan yang mereka miliki ketika mereka bersama satu sama lain sangat murni, sangat jelas, sangat mirip dengan definisi cinta pertama di usianya. Sebagai soal fakta, Hao Ren gugup ketika dia menggerakkan lengannya. Zhao Yanzi mengenakan piyama katun, dan Hao Ren meletakkan lengannya di pinggangnya dan merentangkannya. Setelah merilekskan lengannya, sikunya menekan lembut ke pinggang kecilnya. Hao Ren tidak berusaha memanfaatkannya. Terlalu tidak nyaman untuk meletakkan lengannya di depan dirinya ketika dia berbaring miring. Kemudian, Hao Ren sedikit menekuk kaki dan lengan kirinya sebelum menempatkan lengan kirinya di bantal dan meletakkan kepalanya di atasnya. Akhirnya, dia merasa nyaman. Telinga Zhao Yanzi benar-benar merah. Dia pikir itu tidak pantas untuk Hao Ren untuk melakukan itu, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan meraih lengan kanan Hao Ren. Lengan Hao Ren lebih berat dari yang dia kira. Saat dia meraih tangan Hao Ren, tangannya ditangkap oleh Hao Ren sebelum dia memiliki kesempatan untuk melemparkannya kembali. Zhao Yanzi bingung, dan semua kekuatan meninggalkan tubuhnya saat Hao Ren memegang tangannya. Hao Ren tidak pernah bisa memahami keinginan seorang gadis remaja untuk jatuh cinta. Saat tangannya dipegang oleh Hao Ren, pikiran Zhao Yanzi menjadi berantakan total, dan dia mulai terengah-engah. Apa yang kamu lakukan? Hao Ren mengeluh. Kamu, Zhao Yanzi mengertakkan giginya. Brengsek, brengsek, brengsek. Zhao Yanzi mengatakan itu lebih dari 100 kali dalam benaknya. Namun, dia tidak membuat reaksi besar, secara fisik. Ketika Hao Ren meletakkan tangannya di pinggang Zhao Yanzi, secara simbolis memeluknya dari belakang, pikirannya juga berjuang. Sebenarnya, dia menyukai Zhao Yanzi, terutama ketika dia meringkuk dalam pelukannya.
Kebahagiaan yang dia rasakan adalah seolah-olah dia adalah anak sekolah menengah dan menjalin hubungan dengan Zhao Yanzi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ibuku jika dia tahu kita melakukan ini, tiba-tiba Zhao Yanzi berkata. Apa yang akan dia pikirkan? Tanya Hao Ren dengan sengaja. Zhao Yanzi menjepit tangan Hao Ren 2 kali sebagai hukuman. Namun, tindakan kecil ini menyebabkan tangan Hao Ren bergerak lebih dekat ke perut Zhao Yanzi. Dia bahkan bisa merasakan kehangatan tubuhnya melalui piyama. Sedikit gerakan Hao Ren menyebabkan Zhao Yanzi menggerakkan tubuhnya lebih ke arahnya. Bahunya dan punggungnya bergerak lebih dekat ke dada Hao Ren seolah-olah dia dipeluk. Apakah kamu pernah melakukan ini dengan Xie Yujia? Zhao Yanzi bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, jawab Hao Ren segera. Meskipun dia memegang Zhao Yanzi, dia tidak memiliki pikiran jahat karena dia pikir dia masih sangat muda. Namun, perasaan kepercayaan dan kehangatan yang tak terlukiskan perlahan-lahan tumbuh seperti benih. Itu seperti dua siswa sekolah menengah yang terjebak dalam cinta pertama mereka. Pelukan intim sudah cukup untuk membuat mereka bahagia dan gugup. Lalu, Lu Linlin dan Lu Lili. Zhao Yanzi terus bertanya. Itu, Hao Ren tidak bisa menjawab. Aku tahu itu. Zhao Yanzi memukul tangan Hao Ren 2 kali dengan berat. Hei, 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 Hao Ren segera mencoba menarik tangannya, tetapi Zhao Yanzi meraih lengannya dan menolak untuk membiarkannya pergi. Pada saat ini, Zhao Yanzi bergerak lebih dekat ke lengan Hao Ren dan terbungkus lengan dan kakinya. Apakah kamu membenci aku? Hao Ren melingkarkan lengannya di pinggangnya dan bertanya. Siapa? Zhao Yanzi berhenti sejenak. Aku tidak menyukaimu. Siapa yang kamu sukai saat itu? Hao Ren bersikeras. Aku suka Xie Xiaofeng dari sekolah menengah kami, jawab Zhao Yanzi. Meskipun dia tahu dia berbicara omong kosong, Hao Ren tidak bisa menahan rasa cemburu. Dia meraih tangan kecilnya dan bertanya, benarkah? Ya, Zhao Yanzi menarik tangannya, yang menyebabkan lengan Hao Ren menyentuh dadanya. Lembut, sensasi yang menyenangkan kembali dari lengan Hao Ren. Zhao Yanzi tidak mengenakan apapun di bawah piyamanya, dan piyama terbuat dari bahan katun yang sangat lembut, ringan. Zhao Yanzi bingung, dan wajahnya langsung memerah. Kemudian, dia merasakan dagu Hao Ren bersandar di bahunya, dan janggutnya yang pendek mencuat di lehernya saat dia dipegang lebih erat. Dia pemalu dan tersipu, tetapi dia juga gugup bahwa tangan Hao Ren akan melakukan sesuatu yang lain. Zhao Yanzi pasti yakin bahwa Hao Ren benar-benar menyukainya karena dia secara alami memeluknya. Hao Ren mendengus dalam. Zhao Yanzi berbalik sedikit dan melihat bahwa Hao Ren tertidur. Bab 503. Zhao Yanzi sedikit menggerakkan bahunya. Dia dipegang erat oleh Hao Ren, dan tubuhnya sangat hangat. Lengan kanan Hao Ren yang semula bersandar di pinggangnya sekarang berbaring di dadanya melalui ketiaknya. Meskipun lengannya hanya bertumpur ringan di dadanya, ibu jarinya masih menekan dadanya. Irama pernapasan Hao Ren melewati telinga Zhao Yanzi, dan pahanya yang kuat menopang pantat Zhao Yanzi. Dia membiarkan Hao Ren memegangnya erat-erat karena dia takut untuk bergerak. Suara ombak laut datang dari luar. Angin sepoi-sepoi memasuki ruangan melalui jendela. Lautan, fajar, kedamaian, kehangatan, semua elemen romantisme. Brengsek, Zhao Yanzi menatap tangan Hao Ren yang sedang beristirahat di dadanya dan mengeluh dalam benaknya. Hao Ren telah berkultivasi sangat keras selama berhari-hari, belum lagi dia juga bertengkar sengit dengan Zhao Kuo sebelum dia membaca semua buku pelajaran. Saat dia naik ke tempat tidur yang nyaman, semua kelelahannya meledak seketika saat dia benar-benar terbakar. Oleh karena itu, Zhao Yanzi bisa mengerti Hao Ren. Apa yang Hao Ren lakukan mirip dengan bagaimana dia memegang boneka beruangnya sambil jatuh tertidur. Di masa lalu, jika seorang anak laki-laki berani menyentuhnya, dia akan langsung meledak. Namun, perasaan itu berbeda ketika Hao Ren memeluknya. Bahkan Zhao Yanzi tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia selalu mengenakan kemeja putih bersih, dan senyumnya selalu konyol tapi murni. Dia cerdas, tetapi dia tidak pernah memiliki niat jahat. Juga, dia selalu bisa menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi, dan dia selalu dengan sabar membantunya mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, dia bisa bermain olahraga seolah-olah sedang on fire ketika dia mulai serius. Segala sesuatu tentang Hao Ren cocok dengan pangeran tampan dalam fantasi Zhao Yanzi. Apakah aku suka Hao Ren karena hal-hal ini tentang dia? Atau apakah aku melihat hal-hal ini karena aku menyukainya? Zhao Yanzi bertanya-tanya ketika dia mendengarkan ombak dari luar, bergerak dengan lembut ke samping, dan meletakkan kepalanya di lengan Hao Ren.
Hao Ren bergumam. Zhao Yanzi membangunkannya ketika dia bergerak sambil dalam pelukannya. Wajah Zhao Yanzi tiba-tiba memerah. Saat Hao Ren membuka matanya, Zhao Yanzi tiba-tiba terbebas dari lengannya dan melompat. Kamu, yang bilang kamu bisa memelukku. Dia bereaksi dengan marah dan ganas seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia telah ditahan oleh Hao Ren sepanjang malam. Dia mengertakkan gigi dan bertindak seolah dia akan membunuhnya. Hao Ren menatapnya dengan bingung. Kemudian, dia menggosok leher dan dadanya sebelum mencium aroma manis dari telapak tangannya. Pipi Zhao Yanzi semakin memerah. Dia mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di sisi tempat tidur dan berteriak, "Aku akan membunuhmu. Aku tidak percaya kamu berani memeluk aku saat aku tidur." Sebelum Hao Ren tahu apa yang sedang terjadi, Zhao Yanzi menebasnya dengan pedang. Putri yang manja. Memotong. Selimut itu dipotong menjadi dua oleh longsword Zhao Yanzi, dan Hao Ren dengan cepat mengelak. Tunggu. Aku tidak melakukan apa-apa. Hao Ren segera bergegas turun dari tempat tidur dan menjelaskan. Kamu berani bicara balik. Zhao Yanzi mengingat apa yang terjadi pada malam hari dan membuka matanya lebar-lebar. Pada awalnya, dia hanya berusaha menyembunyikan kepanikannya dan mendapatkan kembali kebanggaannya dengan bereaksi keras. Namun, dia sedikit marah setelah melihat bagaimana Hao Ren terlihat naif. Dia menebas Hao Ren 3 kali berturut-turut. Hao Ren yang tidak mengenakan sepatu apapun segera menghindar. Ayo, tunanganku sayang. Aku terlalu lelah tadi malam, dan aku langsung tertidur. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Hao Ren berpikir, jika dia menjadi istriku di masa depan, bagaimana aku akan tinggal bersamanya jika dia melakukan ini setiap hari. Mungkin aku akan dipenggal kepalanya dalam tidurku. Hao Ren tercengang ketika dia melihat Zhao Yanzi menamparnya dengan keras. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam setelah tertidur sambil memegang Zhao Yanzi di lengannya. Yang dia tahu adalah bahwa tidurnya sangat nyaman. Ding. Hao Ren melepaskan 2 energi pedang dari jari-jarinya dan menangkis pedang Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berada di rilem Yayasan Foundation tingkat menengah. Di sisi lain, Hao Ren berada di level Gen tingkat menengah. Tentu saja, dia jauh lebih kuat dari Zhao Yanzi. Saat ini, dia khawatir dia akan mendapatkan perhatian paman ketiganya karena dia membuat keributan besar. Dia akan berada dalam masalah besar jika Zhao Kuo datang. Hentikan. Hao Ren meraih pergelangan tangan kecil Zhao Yanzi dengan kedua tangannya. Zhao Yanzi berjuang dan mencoba menendang perut Hao Ren. Hao Ren membalikkan tubuhnya dengan sedikit usaha dan meletakkan tangannya ke salib saat punggungnya menghadap ke arah Hao Ren. Aku hanya berusaha mencari tempat tidur yang nyaman. Aku tidak melakukan apa-apa, bukan? Tanya Hao Ren sambil melihat pakaian dan Zhao Yanzi dan memperhatikan bahwa pakaian itu masih rapi. Dia menduga bahwa dia tidak melakukan hal buruk padanya semalam. Aku bangun dan menemukan kamu memeluk aku. Zhao Yanzi berkata dengan marah. Oh, ayolah, yang aku lakukan hanyalah memelukmu. Kamu tidak perlu mempermasalahkan hal itu, pikir Hao Ren. Namun, dia tidak berani mengatakan itu dengan lantang karena gadis-gadis berpikir berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Aku tidak akan tidur denganmu lagi, oke? Kata Hao Ren tanpa daya. Itu, Zhao Yanzi tidak tahu harus berkata apa sebagai balasan. Bukan itu yang dia inginkan sama sekali. Aku akan berolahraga dan bangun sendiri. Hao Ren melepaskan tangan Zhao Yanzi dan berjalan keluar dari kamarnya. Bodoh. Zhao Yanzi melihat pemandangan punggungnya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Hao Ren berjalan keluar dan menghela nafas panjang. Bahkan, dia ingat apa yang terjadi sebelum dia tertidur. Meskipun Zhao Yanzi masih tumbuh dan sedikit kurus, beberapa bagian tubuhnya lebih dewasa. Aku terlalu buruk, Hao Ren menepuk dadanya dan berjalan keluar dari istana dengan cepat. Mustahil untuk tidak memiliki pikiran sama sekali. Namun, Hao Ren dianggap kutu buku karena dia hanya berani berpikir tetapi tidak pernah berani bertindak. Karena Zhao Yanzi masih muda dan murung, Hao Ren tidak bisa mencoba melakukan apapun. Hao Ren berlari ke sumur tua dan membasahi dirinya dengan seember air dingin, membersihkan semua pikiran kotor keluar dari kepalanya. Zhao Yanzi adalah satu-satunya tunangan aku dalam nama. Setelah musim panas ini, dia akan masuk kelas 9, yang berarti bahwa dia akan sibuk belajar untuk ujiannya, pikir Hao Ren. Hao Ren menuangkan seember air dingin ke dirinya sendiri. Setelah Hao Ren basah dari ujung kepala sampai ujung kaki,
dia membuang ember itu dan berlari ke dasar bukit. Di pantai, 3 jenderal lapis baja emas memimpin pasukan mereka dan mempraktikkan formasi mereka. Pagi, Komandan Jenderal. Para jenderal melihat Hao Ren, berbaris ke arahnya, dan memberi hormat yang layak. Lanjutkan, Hao Ren melambaikan tangannya dan mulai berlari di sekitar pulau. Tanpa berat dari 30 ban besar, Hao Ren merasa jauh lebih ringan ketika dia berlari. Dalam sebulan, kekuatannya telah tumbuh secara drastis, yang bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Penanam naga tidak hanya mengandalkan esensi alam ketika mereka dalam pertempuran. Mereka juga mengandalkan pertarungan jarak dekat dan seni bela diri. Itulah mengapa pelatihan ini efektif. Hao Ren berlari secepat angin. Dalam sekejap mata, dia tiba di bagian belakang pulau. Wah, wah, wah. Suara ombak raksasa melewati hutan kecil ke telinga Hao Ren. Hao Ren berjalan melalui hutan dan melihat energi pedang 1280 Zhao Kuo berbaris seperti kapal perang besar dan terbang menuju lautan, membuat gelombang besar. Zhao Kuo menutup matanya dengan kain hitam. Saat dia sedikit mengarahkan jarinya ke atas, energi pedang 1280 yang terbang secara horizontal di atas laut tiba-tiba terbang ke langit. Semua energi pedang ini menjaga jarak tetap dari satu sama lain. Mereka membentuk dinding cahaya yang megah dan berwarna-warni saat mereka terbang ke atas. Saat Zhao Kuo sedikit memutar jarinya, energi pedang mengubah arah mereka dan mulai berputar dalam formasi 8 trigram. Boom, boom, boom. Sebuah balok air raksasa naik dari permukaan laut dan melewati pusat susunan. Esensi pedang 1280 tiba-tiba menyebar ke segala arah. Air yang tertarik oleh esensi pedang mengikuti dan berlari kemana-mana. Suara mendesing. Dalam sekejap, lapisan tipis, membran air, yang menutupi beberapa ribu kilometer persegi terbentuk. Saat Zhao Kuo menarik semua energi pedang, membrannya selaput air, runtuh, dan tiba-tiba hujan mulai turun di daerah itu. Hao Ren menatap Zhao Kuo dan lupa berlari. Wah, wah, wah. Sedikit air laut menaburkan ke kepala Hao Ren. Beberapa ribu kilometer persegi, termasuk Pulau Bambu Ungu, bermandikan air. Hao Ren akhirnya terbangun dari keterkejutannya dan menatap Zhao Kuo dengan kagum. Seperti yang diharapkan, hanya master seperti Zhao Kuo yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tepat ketika Hao Ren linglung, dia dikelilingi oleh energi 1280 pedang. Paman ketiga kuat, kata Hao Ren segera. Hahaha, Zhao Kuo tertawa ketika semua energi pedang menyusut dan kembali ke telapak tangan kanannya. Dia membuka ikatan kain hitam dan mengguncang tubuhnya, dan air yang jatuh di tubuhnya berubah menjadi uap air dan menghilang. Ketika aku menguasai gulir bayangan pedang bayangan cahaya, aku bahkan mungkin bisa menangkis baut petir surgawi. Zhao Kuo meraih jubah panjang dan mengenakannya. Penggunaan paman ketiga dari Light Shadow Sword Scroll jauh lebih kuat dari milikku, kata Hao Ren. Formasi susunan pedangmu tidak buruk. Namun, kamu tidak memiliki energi pedang yang cukup. Dengan pelatihan lebih lanjut, kamu mungkin dapat memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, kata Zhao Kuo. Zhao Kuo tidak suka menempel pada formasi arai yang kaku. Dia telah melalui banyak pertempuran dan jauh lebih berpengalaman dalam formasi arai dibandingkan dengan Hao Ren. Di matanya, formasi pedang Hao Ren sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki kelincahan dan variasi. Pembentukan arai pedang paman lebih fleksibel daripada milikku, Hao Ren tersenyum dan berkata. Nak, kau benar-benar tahu cara menyanjung orang lain. Zhao Kuo melirik Hao Ren dan melanjutkan, teknik pedang yang kamu gunakan untuk mengalahkanku bukan dari Light Splitting Sword Shadow Scroll. Apakah kamu mendapatkannya dari ayah aku? Bab 504. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Zhao Kuo, Hao Ren berpikir sejenak lalu mengangguk. Itu diserahkan kepadaku oleh Raja Naga Tua. Dia menatap Zhao Kuo lagi dan berkata dengan jujur, Paman ketiga, jika kamu tertarik, kamu dapat memilikinya. Untuk apa aku menginginkannya? Zhao Kuo menatap Hao Ren dan memarahi, orang tua itu pasti punya alasan untuk menyerahkannya padamu dan bukan aku. Apakah kamu berharap aku memperebutkan sesuatu dengan anak seperti kamu? Dimarahi oleh Zhao Kuo karena berani dan murah hati, Hao Ren pasti kehilangan kata-kata. Di sisi lain, meskipun Zhao Kuo tidak memiliki niat khusus untuk membuat pernyataan seperti itu, Hao Ren menemukan makna di dalamnya sendiri. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan seluruh situasi. Tetapi setelah mendengar kata-kata Zhao Kuo, dia merasa bahwa dia telah mendapatkan beberapa wawasan.
Mungkin teknik pedang ini harus dipasangkan dengan kekuatan budidaya 1000 tahun Zhao Haoran. Zhao Hongyu mengatakan bahwa teknik yang disimpan dalam slip giok tidak akan menjadi teknik sederhana. Namun, ketika Haoran mempraktikkan teknik pedang, dia hanya menemukan mereka menjadi mistis dan mengkonsumsi esensi alam. Mereka tidak seganas itu. Mungkin potensi rangkaian teknik pedang ini benar-benar hanya bisa terungkap ketika praktisi berada pada tingkat yang sama dengan Zhao Haoran. Berpikir Haoran, jika itu yang terjadi, maka ini pasti bukan teknik biasa, dan keputusan untuk mentransfer semua kekuatannya kepada aku pasti telah dipikirkan dan direncanakan dengan cermat. Haoran merasa tersentuh ketika dia menyadari betapa Zhao Haoran memikirkannya. Dia pikir sangat disayangkan bahwa dia tidak secara resmi menjadi cucu mertua Zhao Haoran, namun Zhao Haoran telah menghilang dari dunia ini. Apa yang kamu lihat? Kami kembali. Melihat bahwa Haoran tersesat dalam pikirannya sendiri, Zhao Kuo meraihnya dengan pakaiannya, melonjak ke langit, dan langsung kembali ke istana. Pada saat ini, Zhao Guang, Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, dan beberapa tetua sedang sarapan di istana. Zhao Yanzi sedang makan diam-diam seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Zi, bagaimana kabarmu dengan persiapanmu untuk kelas 9? Tanya Zhao Hongyu. Butuh Zhao Yanzi beberapa detik untuk bereaksi. Aku sudah melewati sebagian besar dari itu. Bagus, Zhao Hongyu mengangguk setuju. Masih kurang dari setengah bulan sebelum dimulainya sekolah baru kamu. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, pastikan untuk bertanya kepada Ren tentang hal itu. Kamu akan segera memasuki kelas 9, dan kamu tidak bisa kehilangan fokus." Mengingat kejadian dari tadi malam, sedikit cahaya yang tidak terlihat muncul di wajah Zhao Yanzi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memprotes. "Bu, kenapa aku harus belajar begitu keras? Mempelajari cara hidup bersama juga merupakan jenis kultivasi. Jika kamu bahkan tidak bisa menjadi makhluk fana, bagaimana kamu bisa menjadi seorang kultivator yang baik?" Zhao Hongyu menegaskan. Cemberut, Zhao Yanzi tahu dia tidak akan pernah bisa memenangkan debat melawan Zhao Hongyu dan hanya bisa menyerah. "Kakak." Pada saat ini, Zhao Kuo bergegas masuk. "Aku akan pergi hari ini." Karena Zhao Kuo memiliki suara seperti Fogon, Zhao Guang dan yang lainnya yang fokus pada makanan mereka telah terguncang oleh ucapannya. Tanpa memandang kesombongan Haoran, Zhao Kuo menurunkan Haoran seolah-olah dia adalah seekor ayam kecil. Dengan beberapa butir nasi menempel di sudut bibirnya, Zhao Yanzi membuang muka begitu dia melihat kehadiran Haoran dan pura-pura masih marah. Menemani Zhao Hongyu untuk sarapan, Penatua Xingyue menatap Zhao Kuo dengan heran. "Hari ini?" tanya Zhao Guang dengan sedikit keraguan. "Sekarang." Zhao Kuo mengangguk dengan tegas. Zhao Guang tahu bahwa Zhao Kuo ditakdirkan untuk bepergian lagi karena dia telah selesai menggunakan kristal mistik, tetapi dia tidak berharap Zhao Kuo menjadi sangat tidak sabar. Dia pikir Zhao Kuo setidaknya akan tinggal selama beberapa hari lagi untuk menghabiskan waktu bersama Penatua Xingyue. Karena Penatua Xingyue harus tinggal di Istana Naga Laut Timur untuk melatih para pembudidaya wanita, tidak mungkin dia bisa pergi bersamanya. "Biarkan aku mengantarmu," kata Penatua Xingyue saat dia perlahan bangkit. "Terima kasih, Penatua Xingyue." Zhao Kuo menjawab ketika dia dengan singkat menangkupkan tangannya di depan dadanya. Berdiri oleh Zhao Kuo, bahkan Haoran ingin memukul kepalanya. Namun, setelah memikirkan jarak antara ranah masing-masing, Haoran menyerah pada ide itu. Bahkan Haoran tidak bisa menahan rasa takut dan pengecut Zhao Kuo terhadap hubungannya dengan Penatua Xingyue. Namun, pengejaran Zhao Kuo selalu menjadi alam naga langit, dan hubungan romantis bukanlah prioritasnya. Setelah menyaksikan dengan kosong mereka berdua berjalan keluar dari istana, orang-orang di istana tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan desahan lemah. "Ren, ayo bergabung dengan kami untuk sarapan." Zhao Guang melambai pada Haoran. Tentu, setelah duduk, Haoran mengambil semangkuk nasi dan mulai melahapnya secara instan. Selama sebulan terakhir, dia belum pernah makan yang layak. Dia hanya bisa mengunyah buah beri kecil ketika dia lapar dan minum air hujan ketika dia haus. Meskipun istana hanya beberapa ratus langkah dari hutan bambu ungu, ia tidak pernah menyerah pada kondisi yang sulit dan tidak mencoba menyelinap ke istana. Menatapnya, Zhao Yanzi marah dan cemas. Segera, dia memalingkan muka dan berbalik ke arah pintu istana sebagai gantinya. Dia mulai merindukan Zhao Kuo. Karena dia sedih tentang kematian Zhao Haoran, dia sekarang merasa benar-benar sendirian dengan kepergian Zhao Kuo. Sejak Zhao Yanzi masih kecil, Zhao Kuo selalu memanjakannya. Akibatnya,
Zhao Yanzi sangat dekat dan melekat padanya. Sekarang Zhao Kuo telah pergi setelah hanya kembali sebentar, Zhao Yanzi merasa sedikit hampa. Beberapa saat kemudian, Penatua Xingyue kembali ke istana. Apakah dia pergi? Tanya Zhao Guang. Dia pergi, Penatua Xingyue menjawab dengan tenang. Zhao Guang mengangguk dengan menyedihkan. Hao Ren juga diam-diam menghela nafas. Bagaimanapun, Zhao Kuo adalah pria yang keras, tegas dan terus terang bahkan ketika pergi. Zhao Yanzi dengan cepat bangkit dan bergegas keluar dari pintu. Namun, Zhao Kuo tidak ditemukan. Dengan kecepatan Zhao Kuo, dia sudah ribuan kilometer jauhnya. Ren, kamu bisa memberi les Zi pada tugas sekolahnya hari ini. Kami akan kembali besok, kata Zhao Hongyu. Oke, Bibi. Hao Ren setuju dengan anggukan kepalanya. Karena dia juga perlu pergi ke Beijing untuk menonton pertandingan bola basket Zhao Jiai, besok akan menjadi saat yang tepat untuk pergi. Dengan bibirnya yang cemberut, Zhao Yanzi mulai menghitung tanggal dengan jarinya. Ada sisa liburan musim panas kurang dari 2 minggu. Hari-hari terbaik yang bisa dia miliki sebelum memulai kelas 9 akan berlalu begitu saja. Dengan itu dikatakan, akan ada kejutan kecil pada saat sekolah dimulai, dan sepertinya Hao Ren masih belum mengetahuinya. Setelah mereka selesai sarapan, Zhao Guang melanjutkan untuk menangani urusan Istana Samudra Naga Timur dengan bantuan Zhao Hongyu, dan Hao Ren dan Zhao Yanzi pergi ke kamar mereka untuk mempersiapkan tahun ajaran yang akan datang. Dengan angin laut yang berhembus, udara di ruangan itu memberikan sedikit rasa asin yang khas bagi lautan. Di bajunya, Zhao Yanzi duduk di mejanya sambil menghadap ke jendela. Rambutnya menari tertiup angin yang menyenangkan, dan ujung-ujung blusnya bergoyang lembut. Itu adalah lingkungan yang sangat nyaman untuk sesi les mereka. Hao Ren sudah membaca semua buku, dan dia butuh hampir 1 hari penuh untuk membantu Zhao Yanzi membaca semuanya sekali. Setelah makan malam, Hao Ren pergi ke pantai untuk melakukan kultivasinya. Berkultivasi di pagi dan malam hari telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Sekarang Zhao Kuo tidak lagi di pulau itu, Hao Ren sebenarnya merasa sedikit kesepian karena dia memiliki satu lawan yang lebih sedikit untuk berlatih. The Heavenly Dragon Realm, Hao Ren memandang ke awan putih di atasnya. Satu-satunya alasan Hao Ren berusaha tanpa henti untuk meningkatkan kemampuannya adalah agar ia bisa melindungi mereka yang dekat dengannya. Tetapi bagi Zhao Kuo, semua yang ia kejar adalah mencapai alam naga langit. Pada titik ini, menumbuhkan bulir bayangan-bayangan membelah pedang sedikit membosankan untuk Hao Ren. Berdiri di pantai dengan kakinya setengah langkah terpisah, Hao Ren mulai berlatih teknik pedang air mistik sebagai gantinya. Karena ini adalah seperangkat teknik pedang yang begitu kuat sehingga bahkan bisa melukai Zhao Kuo, itu jauh lebih mendalam daripada gulir bayangan pedang cahaya memecah. Inti spiritual yang berisi 1000 tahun kekuatan kultivasi Zhao Haoran masih perlahan berubah di Qihai Acu Point Haoren. Garis-garis energi yang sangat dalam mengelilingi inti spiritual, mencegah esensi alam bocor. Hao Ren mulai menggunakan esensi alam Hundun dan dengan cermat menarik sedikit energi mistik yang tidak berada di bawah kendalinya sampai inti spiritual mulai menunjukkan air mata. Boom, esensi sifat puncak kian level menyembur keluar sekaligus. Seketika, perasaan ledakan mengalir melalui meridian di seluruh tubuh Hao Ren. Qingling, Shao Hai, Daling, Lao Gong, esensi alam bergegas melalui titik akupuntur ini. Hao Ren segera mulai melakukan berbagai variasi teknik pedang pertama dalam teknik pedang air mistik. Pedang yang terkondensasi dari energi pedang muncul di tangan Hao Ren. Dia dengan cepat meluncur ke depan lebih dari 1000 meter dan mengarahkan ujung pedang ke arah gelombang laut. Setelah tinggal di Pulau Bambu Ungu selama sebulan, dia tahu di mana semua jenderal dan tentara ditempatkan dan memastikan tidak pernah mengganggu mereka ketika dia berlatih. Semburan esensi alam mengalir keluar dari meridian di lengan Hao Ren. Saat ujung pedang menyentuh permukaan lautan, tidak ada perubahan yang terlihat. Tepat ketika Hao Ren mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah, sebagian permukaan laut runtuh. Teknik pedang Hao Ren menciptakan kawah yang tak terukur di lautan yang dalamnya beberapa ribu meter. Beberapa lusin tempat perkemahan militer terdekat di Laut Timur yang berada di dasar samudera dihancurkan oleh ini. Karena kekuatan tolak yang kuat, Hao Ren dikirim terbang ke langit. Dia dengan cepat melepaskan 2 energi pedang dan menenangkan dirinya sendiri. Black, Hao Ren meludahkan seteguk darah tiba-tiba dan merasa seolah-olah organ internalnya juga akan meledak. Itu tentu bukan lelucon yang mencoba menggunakan kekuatan tingkat Qian Zhao Haoran. Puluhan ribu tentara Samudra Timur,
termasuk penjaga istana musim panas, dengan cepat bergegas untuk memeriksa satu demi satu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu hanya aku yang mencoba mempraktikkan teknik. Karena Hao Ren tidak berharap hal itu menyebabkan situasi seperti itu, dia hanya bisa dengan cepat menggunakan esensi alaminya dan mengumumkan sekeras yang dia bisa. Para jenderal dan tentara memandang Hao Ren dengan tak percaya. Mereka sangat terkejut dan tidak bisa membantu tetapi mengagumi Hao Ren pada saat yang sama. Setelah semua, bahkan mantan komandan umum mereka, Zhao Kuo, mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan seperti itu yang mengguncang seluruh lautan. Ketika dia selesai mengumumkan, seteguk darah mengalir keluar di sudut mulutnya. Dia hanya penasaran melihat efek dari menggunakan teknik pedang ini dengan kekuatan Zhao Haoran. Sayangnya, dia menemukan bahwa dia tidak mampu menahan kekuatan besar Zhao Haoran. Segera, garis-garis energi mistik dengan cepat menyegel kekuatan budidaya 1000 tahun Zhao Haoran. Sekarang, meridian Haoran rusak parah. Dia mungkin muntah darah selama 2 hari. Jika dia terus begini, itu bisa menghabiskan nyawanya. Bahkan Zhao Hongyu dan Zhao Guang keluar untuk memeriksa situasi. Dengan langit bergetar dan bumi berayun, mereka mengira Pulau Bambu Ungu akan segera runtuh. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang pembudidaya tingkat kian puncak. Hao Ren sekarang memiliki ide yang lebih baik tentang kesenjangan antara tingkat dan tidak berani menggunakan kekuatan Zhao Haoran lagi dengan sembarangan. Dia kembali ke istana dengan tergesa-gesa, mandi air dingin, dan kembali ke kamar Zhao Yanzi. Meringkuk di bawah selimutnya, Zhao Yanzi melihat Hao Ren masuk dan segera mulai memerah. Dia berbalik ke arahnya dan berpikir, untuk apa si brengsek ini pergi? Dia membuat aku menunggu begitu lama. Mendukung kepalanya yang sedikit pusing, Hao Ren merangkak ke tempat tidur sambil meletakkan satu tangan di bahu Zhao Yanzi dan yang lainnya di pinggangnya, meletakkan tangannya di atas tangannya. Jantung Zhao Yanzi berdetak cepat. Namun, Hao Ren tetap di posisi ini selama beberapa menit tanpa ada kemajuan lebih lanjut. Tak lama, Zhao Yanzi kehabisan kesabaran dan berbalik untuk menghadapi Hao Ren. Dasar brengsek, dengan bibirnya menyentuh kulit halus bahu Zhao Yanzi, Hao Ren tertidur sekali lagi. Selama sisa malam itu, Hao Ren benar-benar kelelahan dan jatuh pingsan. Dia merasa seolah sedang melakukan ekspedisi di alam semesta yang luas. Dia menabrak planet kecil dan komet, satu demi satu. Meskipun Light Shadow membelah pedang gulir telah menyembuhkan dan memulihkan meridian Hao Ren secara alami, dia terbangun untuk menemukan tangannya, pipi, leher, bahu, dan bahkan dadanya, tertutup bekas gigitan. Namun, Zhao Yanzi sedang tidur manis dan sehat di pelukannya. Bab 505. Sebenarnya, Zhao Yanzi sudah lelah dalam 2 hari terakhir. Di satu sisi, dia lelah dari sesi les dengan Hao Ren. Di sisi lain, dia tidak bisa tidur malam sebelumnya karena Hao Ren menggendongnya dengan erat. Tadi malam ketika Hao Ren kembali ke kamar mereka, dia tertidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuatnya marah. Lagi pula, dia cukup mempertimbangkan untuk berbagi tempat tidur dengannya, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan perhatian padanya. Pada malam hari, dia mencubit dan menggigitnya, tetapi Hao Ren tidur seperti lok melalui semua ini seolah-olah dia adalah ponsel yang kehabisan baterai. Setelah gerakan setengah malam, Hao Ren tidak menunjukkan respons, tetapi Zhao Yanzi sangat lelah sehingga dia tertidur di lengannya secara tidak sadar. Ketika Hao Ren sadar kembali setelah pemulihan tubuhnya, Zhao Yanzi sedang tidur seperti babi. Jendela-jendela yang menghadap ke laut terbuka, dan angin pagi yang sejuk yang bertiup ke dalam ruangan menyegarkan. Dalam pelukan Hao Ren, tubuh Zhao Yanzi terasa rapuh dan lembut. Melihat bahwa dia masih tidur, Hao Ren tidak bisa menahan diri dan dengan ringan meremas pergelangan tangan dan jari-jarinya, merasakan tulang dan kulitnya yang halus. Hao Ren mengencangkan tangannya sedikit, dan sensasi manis dan lembut menyentuh dada dan lengannya. Dia merasa bersalah tetapi tidak bisa menahan godaan. Kakinya yang mengenakan celana piyama memberikan perasaan yang menyenangkan pada lutut Hao Ren, dan kulit di lehernya telah berubah sedikit kecoklatan karena paparan sinar matahari selama pelatihan khusus bulan lalu, memberinya perasaan sehat dan bersemangat. Telinganya disembunyikan di bawah rambutnya, dan masih putih dan halus. Punangan, kata ini muncul di benak Hao Ren. Tiba-tiba, dia tidak lagi memikirkan banyak bekas gigitan yang ditinggalkannya di tubuhnya. Bermain di pantai, tidur dengan suara hipnotis ombak laut, kejenakaan gila kecil dan momen manis. Mereka tampak seperti pasangan muda yang baru saja lulus. Hao Ren memegang bahu bulat kecil Zhao Yanzi dan menempelkan pipinya di bahunya sambil mempersiapkan dirinya untuk bangun dan serangan tiba-tiba. Fuma! Fuma!
Sesuatu yang penting terjadi. Teriakan di luar pintu hampir mengejutkan Hao Ren dan membuatnya melompat dari tempat tidur. Zhao Yanzi berbalik sedikit, tampak seolah-olah dia akan bangun kapan saja. Hao Ren bangkit dari tempat tidur, bergegas untuk membuka pintu, dan melompat keluar dengan tergesa-gesa. Fuma, ini adalah... Melihat bekas gigitan yang menutupi wajah, lengan, dan bahu Hao Ren, Perdana Menteri Xia tercengang. Oh, ini... Hao Ren menarik pakaiannya dengan sia-sia dan bertanya dengan ekspresi serius, Premier Xia, apa yang terjadi? Segera, tatapan ragu dan ingin tahu Perdana Menteri Xia berubah serius, dan nadanya menjadi tegas. Raja Naga Zeng dari klan Naga Laut Barat mati dalam ledakan semalam ketika dia mencoba untuk mengisi daya di alam naga langit. Apa? Hao Ren heran mendengar berita itu. Tidak diragukan lagi, Raja Naga Zeng dari klan Naga Laut Barat adalah Old Man Zeng yang sombong. Meskipun Hao Ren tidak menyukainya dan cucunya, Zeng Yitao, dia sangat terkejut. Raja Naga ada di aula besar menunggu kamu untuk membahas situasi ini, Premier Xia melanjutkan. Oke. Hao Ren mempercepat langkahnya menuju Grand Hall of Summer Palace. Fuma, wajahmu dengan punggungnya yang membungkuk, Perdana Menteri Xia mengikuti Hao Ren erat dan mengingatkannya. Menggosok pipinya, Hao Ren merasakan beberapa bekas gigitan pada mereka, menyadari bahwa Zhao Yanzi memang menggigitnya dengan keras. Lupakan. Aku akan berurusan dengan mereka nanti. Hao Ren melambaikan tangannya, tahu sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Ketika dia berjalan ke aula besar, Penatua Lu, Penatua Sun, dan Penatua Xing Yue telah tiba. Di tengah aula duduk Zhao Guang dan Zhao Hongyu. Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat bekas gigitan di seluruh tubuh Hao Ren tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya Zhao Hongyu diam-diam memarahi Zhao Yanzi karena perilakunya yang mewah. Menurut laporan intelijen yang baru saja kami terima, Zeng Xin dari klan Naga Laut Barat gagal dan mati ketika ia mencoba mengisi daya di alam naga langit. Saat ini, hanya Zeng Yitao muda yang bertanggung jawab atas istana Naga Laut Barat. Sementara itu, binatang iblis di Lautan Iblis yang dekat dengan klan Naga Lautan Barat berkerumun ke istana Naga Lautan Barat. Dengan wajah muram, Zhao Guang memandang sekeliling pada orang-orang di aula dan berkata. Setelah bertemu dan berurusan dengan Zeng Xin beberapa kali, Hao Ren memiliki kesan mendalam tentang orang tua itu. Tapi tetap saja, dia terkejut bahwa orang tua itu telah mengambil risiko seperti itu, mencoba untuk menyerang di alam naga langit, dan mati dalam prosesnya. Jalan kultivasi memang berbahaya. Pada tahun lalu, klan Naga Laut Barat mencoba mengambil lebih banyak tanah dan harta dari kami. Namun, alih-alih mewujudkan rencana mereka, kekuatan mereka sangat rusak. Aku kira Zeng Xin ingin membalikkan situasi yang tidak menguntungkan di Laut Barat dengan mencoba menjadi naga langit, Penatua Lu berkata dengan cemberut. Sayangnya, kekuatan kultivasinya tidak cukup besar untuk mencapai alam naga langit. Selain itu, aku kira dia digerakkan oleh fakta bahwa Tuan Ketiga telah berhasil menggunakan kristal mistik, Penatua Sun berkata. Perubahan luar biasa di alam yang disebabkan oleh penggunaan kristal mistik Zhao Kuo memberitahu klan Naga Laut Barat. Menilai dari perubahan luar biasa, mereka harus tahu bahwa kualitas kristal mistis yang didapat Zhao Kuo luar biasa. Jika klan Naga Laut Barat ingin melampaui klan Naga Lautan Timur, ia harus mendapatkan naga langit sebelum Samudra Timur. Apakah wilayah Old Man Zeng cukup tinggi untuk diisi di alam naga langit? Tanya Hao Ren dengan heran. Ada dua cara pengisian di Heavenly Dragon Realm. Satu untuk mencapai puncak tingkat kian untuk mengaktifkan kesengsaraan surgawi secara alami, dan yang lainnya adalah bagi para pembudidaya yang mendekati akhir hidup mereka untuk mengambil risiko dan mengaktifkan kesengsaraan surgawi dengan paksa. Oh, Hao Ren mengangguk, mengetahui bahwa Zeng Xin milik kelompok yang terakhir. Analisis Penatua Lu dan Penatua Sun benar, tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah Hao Ren mengedarkan kekuatan budidaya Zhao Haoran dan menciptakan kawah besar di lautan dengan teknik pedang air mistik tadi malam, Samudra Barat secara keliru berpikir bahwa kekuatan menakutkan ini datang dari Zhao Kuo yang telah berhasil menanam kristal mistik. Terkejut pada penemuan itu, Zeng Xin telah mempertimbangkan untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk mengambil risiko. Lebih penting lagi, Zeng Xin berpikir Zhao Haoran masih hidup, mendukung klan Naga Lautan Timur. Zeng Xin pernah berpikir bahwa dia bisa hidup lebih lama dari Zhao Haoran dan kemudian menekan klan Naga Laut Timur dengan status dan wilayahnya. Namun, selama perang antara Samudra Barat dan Samudra Timur, Zhao Haoran melakukan pertempuran langsung dengan tampilan yang sangat sehat dan kuat, membuat Zeng Xin putus asa.
Dia tidak tahu bahwa klan Naga Lautan Timur menyembunyikan berita tentang kematian Zhao Haoran. Kekuatan Zhao Haoran, terobosan Zhao Kuo dengan kristal mistik, dan kekuatan Haoran di kuil Dewa Naga. Semua Zheng Xin yang ketakutan ini dan membuatnya menyesali keputusannya untuk mengacaukan klan Naga Laut Timur dengan alasan Zhao Yanzi. Kami tidak punya waktu untuk analisis ini, Zhao Hongyu menyela Penatua Lu dan Penatua Sun sambil sedikit mengernyit. Klan Naga Lautan Barat adalah kekuatan yang paling kuat di antara 4 klan Naga Lautan, itulah mengapa mereka menyerang binatang iblis di Laut Iblis yang paling keras. Sekarang kekuatan para tetua klan Naga Laut Barat menurun sangat, pasukan dipukuli dalam perang dengan kami, dan Patua Zeng meninggal dalam kesengsaraan surgawi. Binatang buas yang dekat dengan Istana Naga Laut Barat tidak perlu takut dan sekarang semua bergegas ke West Dragon Palace untuk membalas dendam. Dia melihat sekeliling pada orang-orang di aula besar. Sekarang, kita perlu memutuskan apakah kita harus mengirim pasukan atau tidak. Penatua Lu dan Penatua Sun bertukar pandang dan tetap diam. Penatua Xingyue juga sedikit menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Hongyu memandang ke arah Haoran. Haoran adalah Fuma dan juga Komandan Jenderal Samudra Timur yang mengendalikan semua pasukan. Bahkan jika kita tidak mengirim pasukan, klan Naga Lautan Selatan dan klan Naga Laut Utara akan mengirim pasukan mereka, kata Haoran. Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya. Dari apa yang kita ketahui sekarang, 2 klan ini belum mengirim pasukan, dan aku pikir mereka berpura-pura bahwa mereka belum menerima berita. Mengenai Istana Naga Samudera Barat, itu berantakan dan mungkin belum dapat mengirim sinyal untuk bantuan. Tidak. Pasukan Samudera Selatan dan Samudera Barat harus berada di jalan mereka sekarang, kata Haoran segera. Zhao Hongyu memandang Haoran dengan ragu. Laporkan, teriakan nyaring terdengar dari luar aula besar. Apa beritanya? Zhao Guang memandang ke arah gerbang. Komandan Jenderal, Raja Naga. Klan Naga Lautan Selatan dan Klan Naga Lautan Utara masing-masing telah mengirim 300.000 tentara ke Istana Naga Laut Barat, prajurit itu melaporkan dengan suara keras. Zhao Hongyu memandang Haoran dengan heran, bertanya-tanya bagaimana dia membuat prediksi yang akurat. Bu, apa yang terjadi? Dengan kemeja kecil, Zhao Yanzi berjalan ke Grand Hall. Ketika dia melihat bekas gigitan merah yang menutupi leher Haoran, dia segera menundukkan kepalanya dan mencoba untuk kembali sambil memerah. Zhao Hongyu menatapnya dengan marah, dan Zhao Yanzi harus berjalan menghampirinya dengan patuh. Dengan tangannya di atas meja, Zhao Guang berdiri diam dan menatap Haoran. Menurutmu, berapa banyak prajurit yang harus kita kirim? Sekarang karena klan Naga Lautan Selatan dan klan Naga Laut Utara telah mengirim pasukan, akan sulit bagi klan Naga Lautan Timur untuk tidak membantu. 500.000 tentara, kata Haoran. Bukankah 500.000 terlalu banyak? Premier Xia mengingatkan dengan suara rendah. Haoran tersenyum, tetapi bekas gigitan ungu di pipinya membuat senyum itu kurang bersinar. Apakah kamu pikir Paman Ketiga akan mengirim pasukan? Tanya Haoran. Perdana Menteri Xia menggelengkan kepalanya. Tuan Ketiga paling membenci klan Naga Laut Barat. Dia tidak akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka dari masalah ini. Aku pikir juga begitu. Haoran mengangguk. Namun, kita perlu mengirim lebih banyak tentara untuk mengambil lebih banyak wilayah. Mendengar kata-katanya, semua orang termasuk Penatua Lu dan Penatua Sun tertegun. Alih-alih melawan binatang iblis, mereka akan menduduki wilayah klan Naga Lautan Barat. Kata-kata Haoran mengungkapkan maksud sebenarnya dari klan Naga Lautan Selatan dan klan Naga Lautan Utara. Baik hati dan murah hati, klan Naga Lautan Timur tidak mengalihkan pikiran mereka ke arah itu setelah mendapatkan berita. Panggil para jenderal, teriak Haoran. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.